anak-anak kelas 5 yang ada di rumah, gimana belajarnya tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terakhir sebelum kita UH minggu depan yang keempat. Sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih boleh belajar. Semua karena kasih anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak yang di rumah, hikmat-Mu turun bagi mereka sehingga apa yang kami pelajari mereka boleh mengerti dan menerapkannya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sekarang kita buka pembelajaran kita bab yang ke-15 halaman 102. Hari ini kita akan habiskan sampai bab yang ke-16. Berhubung minggu lalu kita libur karena minggu depan kita akan mengikuti ulangan harian agama yang keempat. Setelah itu kita akan review-review lalu lanjut ulangan akhir tahun. Setelah itu baru naikkan kelas ya. Jadi hari ini untuk mempersingkat kita buka halaman 102 yaitu kerjakan keselamatan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang selengkap senjata Allah. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya membuat prakarya selengkap senjata Allah. Yang belum masih teacher tunggu ya. Pastikan tugasnya diselesaikan supaya nilai kamu masuk dan kamu bisa naik kelas. Ya, sekarang kita masuk ke poin A yaitu menghasilkan buah. Anak-anak semua pernah dengar lagu kan? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu menghasilkan buah. Jadi Tuhan Yesus adalah pokoknya dan kita adalah carangnya. Di buku ini ada dibahas tentang menghasilkan buah itu seperti apa. Ada contoh cerita tentang Pak Tani. Jadi Pak Tani mereka tidak akan panen kalau tidak dimulai dari menanam. Jadi yang dirindukan oleh Pak Tani apa? Tentunya menghasilkan buah padi. Padi itu yang akan digunakan untuk melanjutkan hidup mereka, membiayai kehidupan mereka dan membayar hal-hal yang lainnya. Demikian juga hidup kita. Agar dapat berbuah, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, setiap orang tentunya harus tinggal di dalam Yesus. Seperti lagu tadi, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Berarti kalau tinggal di dalam Yesus berbuah, kebalikannya kalau di luar Yesus kamu tidak akan berbuah. Bayangkan pernah dengar cerita Yesus tiba-tiba suatu hari jalan-jalan pengen makan. Dia lihat pohon ara, pohon aranya nggak menghasilkan buah. Akhirnya Tuhan apa? Tuhan kutuk pohon aranya. Jangan sampai hidup kita dikutuk sama Tuhan karena tidak menghasilkan buah. Kenapa? Dipotong. Kalau kamu dipotong berarti tidak bisa menghasilkan buah. Kenapa? Karena kita harus melekat kepada pohon supaya kita bisa menghasilkan buah. Jadi di sini juga artinya apa? Orang percaya harus tetap terhubung dalam persekutuan yang erat dengan Yesus. Melalui apa? Melalui doa pribadi, pembacaan kamu akan firman Tuhan setiap hari. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi salah satu hal yang membuat kita berhubungan erat dengan Tuhan. Jadi melekat ya kayak ranting dengan pohonnya. Jadi cabang dengan pohonnya melekat erat. Kita sudah tahu cerita tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan ya supaya mereka tetap hidup. Akar akan bekerja cari makanan di tanah. Lalu apa yang dilakukan akar? Akar akan mengirim apa yang mereka dapat ke daun. Daun akan memproses masak makanan itu menggunakan matahari. Lalu setelah itu akan dikirim ke bagian-bagian pohon. Ada yang ke pucuk, ada yang ke batang. Semuanya dapat bagian. Jadi kita juga demikian di dalam Tuhan. Jadi kita juga perlu vitamin rohani. Gimana cara supaya dapat vitamin? Supaya kita bertumbuh dengan baik? Berdoa dan baca firman Tuhan. Berikutnya, di sini ada ilustrasi halaman 104 tentang cerita 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 bodoh. Kita tentu sudah pernah mendengar cerita ini. Jadi ceritanya adalah ada 10 gadis sedang menanti-nantikan mempelai. Mempelai itu adalah Yesus Kristus. Cerita ini tentang menantikan kedatangan Yesus untuk yang kedua kali. Tapi yang 10 wanita ini tidak 10-nya masuk ke surga atau masuk dibawa oleh mempelainya. Tapi hanya 5, yaitu yang bijaksana. Sekarang kita belajar 5 gadis yang bijaksana ini apa yang dilakukan. Mereka tentunya siap sedia dan berjaga-jaga, pelitanya tetap menyala. Sedangkan yang bodoh mereka terlelap, tertidur dan
tidak berjaga-jaga. Ilustrasi yang gampang adalah berjaga itu seperti apa, teacher? Kalian pernah nggak lihat ayam tidur? Makanya ada istilah kayak tidur-tidur ayam. Kalau ayam tidur itu dia gini, kaget-kaget kan, kok. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan, itu maksudnya berjaga-jaga, nggak boleh tidurnya lelap kayak 5 gadis yang bodoh itu. Waktu trompet berbunyi, dia ketinggalan, dia nggak dengar. Kenapa? Karena pelitanya padam, minyaknya kurang ya. Jadi kita belajar untuk menjadi 5 gadis yang bijaksana, sehingga ketika mempelai datang, 5 gadis yang bijaksana ini menyongsong mempelainya. Akhirnya yang 5 gadis bijak ini dipersilakan masuk oleh mempelainya, tapi yang 5 lagi, Tuhan, masuklah Tuhan, tolonglah, bukakan pintu. Pintu sudah ditutup. Akhirnya apa yang terjadi? Nyala engkau, hai pembuat kejahatan, aku gak kenal samamu. Bayangkan, jangan sampai Tuhan nanti mengatakan sama kita, aku tidak mengenalmu. Padahal kita setiap hari berdoa, setiap hari kita baca firman Tuhan, setiap hari kita melakukan ibadah, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Kenapa? Karena kita tidak berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu kapan, teacher? Kita nggak perlu tahu, nggak perlu cari tahu Tuhan datang jam berapa, hari apa. Yang kita perlu lakukan adalah 24 jam yang diberikan Tuhan, kita tetap berjaga-jaga. Jadi kapanpun Tuhan datang, kita ready, standby. Kayak seorang suami menantikan istrinya pengen melahirkan, kan dia juga siaga, siap antar jaga. Kapan istrinya mulai, aduh pak, aku udah mau melahirkan, ayo standby. Mobil sudah ready, baju anak sudah ready, uangnya juga tentunya sudah ready ya. Jadi dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau tidak ready, yang terjadi apa? Terlambat, bisa ibunya nyawanya hilang, bisa juga anaknya, bisa juga kedua-duanya hilang. Ya, jadi itu namanya berjaga-jaga, siap sedia. Teacher Melda berharap anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang bukan hanya sekedar takut Tuhan, tapi kalian juga harus berjaga-jaga ya. Harus tetap, hidup kalian harus tetap sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Jadilah anak yang baik, jadi anak berkat. Buat apa kalau kamu rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tapi kelakuan kamu gak benar? Kamu jadi anak yang berandalan, melawan orang tua, kan sama saja. Ya, jadi yang lebih benar itu adalah kamu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, lalu kehidupan kamu itu benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lalu yang bagian C adalah memberitakan Injil. Tadi pokok anggur kita melekat kepada pokoknya, lalu kita siap sedia dan berjaga-jaga. Ada perintah berikutnya yang Tuhan suruh untuk kita lakukan sebelum Tuhan Yesus datang, yaitu memberitakan Injil. Yang memberitakan Injil itu siapa, teacher? Itu kan tugas pendeta. Salah. Itu kan tugas papa dan mama. Bukan. Tugas kita semuanya. Tugas teacher Melda, tugas anak-anak yang di rumah, dan tugas semua manusia yang ada di bumi ini. Tentunya khususnya orang Kristen yang mengerti Injil ya. Jadi semuanya harus memberitakan Injil. Bagaimana cara memberitakannya? Teacher, aku kan gak pendeta, aku kan gak bisa ngomong. Kamu gak mesti harus jadi pendeta dulu baru bisa memberitakan Injil. Kamu bisa memberitakan Injil lewat kehidupan kamu. Jadilah anak yang baik. Jadilah teladan di lingkungan kamu tinggal, di rumah, di mana lagi, di sekolah. Jadi teladan itu sudah menjadi berkat, itu sudah menginjili namanya. Jadi orang bisa lihat, oh dia orang Kristen. Oh, sekolah di mana? SD Kristen Tapga Sejahtera Batu Waci. Bukan sekolah yang dimuliakan, tapi yang terlebih daripada itu adalah nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus memberitakan Injil dimanapun kita berada, lewat kehidupan kita, lewat perkataanmu. Jangan ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong jorok. Jangan sampai nanti teacher Melda pas cari nama kamu, pergi ke kampung kamu, oh kenal ya namanya si Dona. Contohnya ya, kenal gak namanya si Dona? Oh Dona itu, mamanya kalau manggil dia 5 km suaranya nggak dengar-dengar. Atau Pak, dengar nggak yang namanya Rizky? Oh anak yang itu, oh iya dia memang good. Baik kali anaknya itu, pokoknya baik kali lah teacher. Jadi pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau dikatakan anak yang good atau kebalikannya. Tapi yang seperti diajarkan Tuhan, kalau kita memberitakan Injil, jadilah anak yang baik. Ya, nggak perlu kamu harus bilang, harus berkhotbah, saudara-saudara, teman-temanku, ayo terima Tuhan Yesus. Nggak perlu sampai kayak gitu juga gitu ya. Tapi lewat hidup kamu sudah menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Dan teacher Melda percaya suatu saat nanti
Dari anak-anak semua, kalian yang ada di rumah, kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Ada yang mau jadi guru mungkin suatu saat nanti kayak teacher Mela dan teacher yang lain. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi businessman, businesswoman, atau ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi tentara. Jadi apapun kamu, itu bisa kamu gunakan menjadi sarana untuk menginjili. Kalau kamu jadi dokter, kamu bisa menginjili. Oh sakit apa bu? Oh ini obatnya ya. Bu hatinya harus bergembira ya. Karena hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Kamu bisa sampaikan Injil. Bisa mendoakan mereka. Kalau kamu jadi pilot, kamu bisa bilang, saudara-saudara, kita akan melakukan penerbangan. Saya hanya membawa. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Jadi berdoa ya menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Bisa kan? Jadi apapun profesi kamu, kamu bisa menginjili suatu saat nanti. Jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang takut akan Tuhan. Kamu akan mempresentasikan usahamu, bisnismu kepada banyak orang ya. Teacher Melda mendoakan, dan Teacher Melda akan melihat kalian suatu saat nanti jadi orang-orang besar. Amin. Amin orang-orang besar. Amin. Berikutnya, kita akan lanjut ke bab yang ke-16, yaitu belajar dari tokoh. Tokoh siapa yang akan kita pelajari? Yang pertama itu kita harus menjadi tawanan Roh Kudus. Di situ dikatakan, aku tawanan Roh Kudus. Jadi bangsa Israel pernah menjadi tawanan bangsa Babel saat mereka kalah perang. Jadi mereka menjadi tawanan. Ketika mereka menjadi tawanan, ya suka-sukanya orang Babel mau diapain mereka. Yang namanya tawanan nggak bisa melawan, namanya juga tawanan, sama dengan budak ya, suka-suka yang punya mau diapain. Kita juga demikian, kita adalah tawanan Roh Kudus. Berarti kalau kita tawanan, kita punyanya Roh Kudus, kita punya Tuhan, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Roh Kudus, bukan apa yang diperintahkan mama dan papa saja, bukan diperintahkan guru, tapi yang paling benar adalah apa yang diperintahkan Tuhan. Yang diperintahkan mama papa nggak selamanya benar, kecuali mama papanya orangnya hidupnya benar, teachernya benar. Apa yang mereka sampaikan dari Tuhan itu yang akan kamu lakukan, berarti suaranya Tuhan. Gitu ya, jadi kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Dan apa yang perintahkan Roh Kudus selalu yang baik, nggak mungkin yang jahat. Teacher Melda percaya Roh Kudus nggak pernah ngajarin yang jahat, nggak pernah nyuruh kalian melawan, nggak pernah nyuruh kalian nyontek, nggak pernah nyuruh kalian apalagi mencuri atau jahat sama orang lain ya. Jadi sesuatu yang baik pasti datangnya dari Roh Kudus. Jadi kita hari ini juga belajar untuk menjadi tawanan Roh Kudus. Menjadi tawanan Roh Kudus berarti menjadi pengikut Kristus, menjadi laskarnya Yesus. Setiap orang memutuskan menjadi pengikut Kristus wajib hidup sama seperti yang diteladankan oleh Yesus. Jadi ada banyak hal yang sudah diteladankan Tuhan, berarti kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Menjadi tawanan roh adalah melakukan semua kehendak Allah dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin ya semuanya. Jadi itu yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Berikutnya halaman 112. Di situ B, aku tidak layak disamakan dengan Tuhanku. Di situ ada 12 murid Yesus. Nanti kalian bisa tulis Simon, Petrus, Andreas. Kalian isi ya 12 murid Yesus. Lalu dari 12 murid Yesus itu kita belajar ada murid yang aktif, ada yang murid yang paling dekat dengan Yesus, namanya adalah Simon Petrus ya. Siapa tokoh Alkitab yang pernah atau murid Yesus yang pernah menyangkalnya? Dia adalah orang yang paling dekat dengan Yesus, namanya Simon Petrus. Bayangkan betapa sakitnya hati Tuhan ketika ditanya, kamu kan pengikut Yesus, kamu kan sama dia. Simon bilang apa? Enggak, aku enggak kenal dia. Bayangkan kalau kamu sama teman kamu udah deket nih, terus ada teman yang lain nanya, kamu temenan yang sama? Enggak, aku enggak kenal. Padahal kamu teman dekat, sakit gak hatimu? Sakit. Yesus juga sama kayak kita, mungkin hatinya disayat-sayat gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Simon Petrus. Berapa kali dia menyangkal? 3 kali. Apa yang membuat Petrus bertobat? Suara ayam berkokok. Berapa kali? 3 kali. Jadi Tuhan bisa melakukan banyak hal untuk membuat manusia bertobat. Bisa menggunakan makhluk hidup juga. Bayangkan ayam berkokok bisa menyadarkan si Simon Petrus. Jangan sampai kita menggunakan ayam untuk bertobat ya. Cukup dinasihatin orang tua, dinasihatin guru, itu membuat kita bertobat. Lalu berikutnya, siapa tokoh Alkitab atau murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Yesus? Namanya adalah Yudas Iskariot.
Mereka adalah pribadi yang berbeda. Tadi sama-sama menyakiti hati Tuhan, tapi pilihan si Yudas berbeda. Dia milih nggak bertobat, nggak minta maaf sama Tuhan, nggak minta ampun, tapi dia lari melihat pohon lalu gantung diri. Dan itu salah di mata Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan membunuh. Dia membunuh dirinya sendiri, berarti dia lebih parah ya, double dosanya. Perintah Tuhan bilang jangan membunuh, tapi dia membunuh diri sendiri dan gantung diri. Tentunya hukumannya langsung ke neraka. Jadi yang digantikan, jadi si Yudas itu digantikan oleh si Matias namanya. Murid Tuhan Yesus 12 ya. Si Yudas itu mengkhianati. Jadi kalau ada soal ujian nanti kalian tahu siapa murid yang paling dekat, yang mengkhianati siapa, yang menyangkal siapa, berapa kali ayam berkokok sampai dia bertobat. Kalian harus tahu. Lalu kita juga belajar tentang dari tokoh-tokoh Alkitab ini tentang kesetiaan. Ya, ada beberapa murid Tuhan Yesus yang setia sampai hayat hidup mereka. Kita bisa lihat di 114. Yang pertama adalah Yakobus. Yakobus mati sebagai martir dengan tuduhan melanggar hukum. Bayangkan Yakobus mati dirajam dengan batu. Wow, sampai dia dibuang ke Pulau Patmos. Yang kedua, tokoh Alkitab berikutnya adalah Yohanes. Dia pernah digoreng. Pernah lihat ikan digoreng? Ini Yohanes hidup-hidup dimasukkan ke penggorengan di bak minyak di Roma sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos. Digoreng dulu baru dibuang, berarti masih hidup ya. Betapa sakitnya kena minyak goreng sedikit aja. Itu membuat kita sakit, melepuh ya, apalagi digoreng hidup-hidup. Betapa sakitnya. Tapi tokoh Alkitab ini nggak pernah menyangkal Yesus. Mereka tetap berkata sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Karena bagi mereka itu mati adalah keuntungan hidup bagi Kristus ya. Jadi di sana ia dipekerjakan secara paksa di tambang batu bara. Dipekerjakan lagi, udah digoreng, masih lukanya belum pulih, dipekerjakan lagi di tambang batu bara. Jadi kita belajar tokoh-tokoh Alkitab ini mereka mati martir demi Yesus. Mereka tidak pernah menyangkal Yesus sampai mereka mati pun mereka tetap berkata sekali Yesus tetap Yesus ya. Jadi ada yel-yelnya, aku cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Aku cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Aku cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Jadi biarlah itu termeterai dalam hati dan pikiran kita. Seberat apapun suatu saat nanti pergumulan hidup kalian menjadi orang besar. Berarti kalau menjadi orang besar, menjadi orang kaya, tantangannya semakin berat. Jangan sampai karena kekayaan kamu jual Yesus. Jangan sampai karena pasangan hidup, karena wanita dan pria kamu jual Yesus. Jangan sampai ya. Jadi biarlah pesan firman Tuhan ini membuat kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pelajaran hari ini demikian. Untuk tugasnya ada di halaman 104. Nanti kalian baca kisah Matius 24, 37 sampai 44. Ada pertanyaan di sini kalian jawab. Jawabannya Teacher Melda nggak mau hanya yes or no. Ada keterangannya kenapa. Lalu tugas berikutnya adalah ini. Halaman 106. Kamu isi ini. Kamu bisa wawancarai orang tua kamu atau siapapun kamu isi. Lalu di sebelahnya ada gambar anggur. Kamu juga warnai gambar ini. Jadi tugasnya ada di halaman 104 sampai halaman 107. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang paham nanti boleh tanya teacher. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai belajar. Kau memberkati semua anak-anak yang di rumah. Kami berdoa ya Tuhan, biar kuasa-Mu turun, kemampuan daripada Roh Kudus turun bagi mereka untuk mereka melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Kristen. Sehingga mereka boleh memberitakan Injil lewat hidup mereka dan mereka menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati semua keluarga besar mereka, semuanya aman dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari sakit COVID-19 di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.